Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atatuna al-bukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Subhanallahu alazim. Yang saya hormati Bapak pengurus mushola Jamatul Muslimin, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah sholat isya yang dirahmati Allah. Yang pertama dan yang paling utama, kesempatan yang berbahagia ini marilah kita kembali kita manfaatkan untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafal alhamdulillah, yang mana sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap berikan karunia-Nya kepada kita semua, yaitu karunia keimanan dan kesehatan badan, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selawat seiring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga bacaan selawat yang kita sampaikan kepadanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, kekuatan untuk menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kekuatan untuk mendakwahkan sunnahnya kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, tema tausiah kita pada malam hari ini adalah bahaya penyimpangan. Bahaya penyimpangan seksual dan cara pencegahannya. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita, baik berita yang kita dengar dari televisi maupun media cetak maupun medsos, bahwa di sana banyak berita yang kita dengar yaitu tentang penyimpangan seksual, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami ataupun beristri, atau yang dilakukan oleh remaja, atau yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah tidak mengenal lagi agama. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita mendengar bahwa ada pernikahan, disebutnya sebaiknya tidak kita sebut dengan pernikahan, Pak. Ya, ada perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki, bahkan ada perkawinan antara perempuan dengan perempuan. Bahkan di Eropa mereka sudah melegalkan perkawinan sejenis, atau istilah sekarang kita kenal dengan LGBT, ya, LGBT. Apa
Apa yang maksud dengan LGBT itu? Ya, yang pertama L itu adalah lesbian. Nah, lesbian. I itu adalah gay, B biseksual, T itu transgender. Lesbian artinya apa? Perempuan menyukai perempuan. Dia tidak berminat lagi, tidak ada hasrat lagi dengan laki-laki. Sukanya dengan perempuan. Atau gay, gay adalah laki-laki suka dengan laki-laki. Dia menyukai sesama lelaki. Dia tidak berminat lagi dengan perempuan. Atau istilah biseksual. Biseksual ini dia satu sisi dia menyukai lawan jenisnya perempuan, satu sisi dia juga menyukai sesama jenis. Di perempuan mau, laki-laki mau. Dan transgender, ya, transgender ini adalah orang yang merubah alat kelaminnya menjadi alat yang berlawanan dengan sebenarnya. Laki-laki berubah alat kelaminnya menjadi perempuan. Itu dimaksud dengan transgender. Bapak Ibu, hari ini sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia atau menciptakan makhluk di muka bumi ini adalah saling berpasang-pasangan. Allah menciptakan langit, juga menciptakan bumi. Allah menciptakan air, Allah juga menciptakan api. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan iblis. Allah menciptakan laki-laki dan Allah juga menciptakan perempuan. Secara sunatullah, maka seharusnya manusia itu melakukan sesuatu sesuai dengan sunatullah. Laki-laki nikah dengan perempuan, perempuan nikah dengan laki-laki, tidak sebaliknya, tidak menyukai sesama jenis. Perempuan menyukai perempuan, laki-laki menyukai laki-laki. Kalau ini terjadi, maka bencana insya Allah akan menimpa suatu negeri. Jika suatu negeri itu sudah banyak berlaku ketimpangan seksual seperti ini, laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan, maka insya Allah bencana itu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak bertaubat. Apalagi suatu negeri mereka melegalkan, meresmikan hubungan LGBT. Kalau diresmikan otomatis ya berarti negara mengakui, boleh saja. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita memandang bahwa perilaku seksual yang melampaui batas atau yang tidak umum ini tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 165, "Atatuna dzukrana minal alamin." Apakah engkau wahai laki-laki mendatangi sama laki-laki, pada daruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian meninggalkan apa yang telah diciptakan untuk kamu dari Tuhan kamu, yaitu berupa pasangan-pasangan kamu. Bal antum qaumun adun. Kalau itu kamu lakukan, engkau menyukai laki-laki dengan laki-laki, menyukai sesama jenis, bal antum qaumun adun, berarti engkau adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ketika kita bercerita tentang atau mengisah tentang, bicara tentang LGBT ini, tentunya kita ingat kisah tentang bagaimana kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Ya. Kaum Sodom ini adalah kaum Nabi Lut yang mana mereka menyukai sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Bahkan istri Nabi Lut itu sendiri, beliau sebenarnya tidak lesbian, tidak menyukai sesama jenis, tetapi istri Nabi Lut mendukung
mendukung perbuatan kaumnya yang sesat ini, mendukung kaumnya yang menyimpang secara seksual, itu menyimpang itu didukung, maka dia juga diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom ini? Adabnya adalah kampung yang dimana penduduknya mayoritas adalah kaum Sodom, orang yang suka menyukai sesama jenis ini, maka negeri itu diangkat oleh malaikat setinggi-tingginya, kemudian dibalikkan, kemudian ditimpakan. Bahkan sampai hari ini masih ada. Ya, kalau menurut riwayat katanya Laut Merah itu kan seperti pulau, seperti danau juga, danau yang luas. Itu ternyata itu adalah bekas kampung daripada kaum Sodom itu yang sudah dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai orang yang beriman, tentunya kita pasti melawan atau pasti tidak akan merestui hubungan-hubungan yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi seperti itu? Menanggulangi pergaulan bebas yang ada hubungannya dengan LGBT. Tentunya yang pertama adalah yang harus kita tanamkan kepada kita dan juga anak-anak kita, remaja kita adalah tentang ilmu agama. Mereka kita kenalkan tentang perilaku seks yang menyimpang ini. Nah, Allah telah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan perempuan. Pasangan laki-laki itu adalah perempuan. Tidak boleh laki-laki itu berpasangan dengan perempuan, dengan laki-laki. Tidak boleh perempuan itu berpasangan dengan sama-sama perempuan. Kalau ini yang terjadi, maka tentunya itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan laki-laki dengan perempuan itu pun harus melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh cara-cara syar'i. Tidak boleh mentang-mentang menyukai lawan jenisnya, laki-laki menyukai perempuan atau perempuan menyukai laki-laki. Mereka melakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya berpacaran, misalnya melakukan hubungan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tentunya ini harus kita tanamkan kepada kita dan juga anak-anak kita, mungkin cucu kita, masyarakat kita, supaya mereka dapat menghindari daripada perkara-perkara yang ada hubungan dengan seks ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita tanamkan tentang ilmu agama ini, maka tentunya insya Allah sedikit banyak mereka akan memahami tentang itu, dan mereka juga akan insya Allah dapat menghindari daripada perkara-perkara yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, tentunya selanjutnya adalah masyarakat kita. Masyarakat kita juga harus benar-benar dapat menjadi pengayom, dapat menjadi pencegah. Sekiranya kita melihat ada orang mempunyai hubungan sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan, maka tentunya ini kita masyarakat juga harus mencegahnya. Masyarakat harus mencegah, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah yang paling utama, ini adalah pemerintah. Pemerintah ini seharusnya membuat sebuah undang-undang yang dapat menghukum orang-orang yang melakukan seks menyimpang ini. Bagaimana misalnya di penjara atau ditangkap atau seperti apa. Kalau pemerintah membuat sebuah aturan undang-undang, tentunya melalui anggota dewan, maka tentunya perilaku seks menyimpang ini akan dapat kita cegah. Ya, karena dia takut dihukum, takut di penjara, takut dicambuk misalnya. Ini tentunya dapat yang berperan sangat besar untuk pencegahan tentang perilaku seks yang menyimpang ini adalah pemerintah, ya pemerintah. Tapi selagi pemerintah kita seperti ini atau sebagai pemerintah itu tidak mengerti, tidak peduli tentang perilaku seks menyimpang ini, bahkan sudah ada yang mendukung, maka tentunya kita tidak bisa berharap banyak kepada mereka. Yang kita lakukan adalah yang pertama tadi adalah bagaimana kita memahamkan kepada anak-anak kita, kepada kita tentang bahaya daripada pelaku yang seks menyimpang ini.
dan juga tentunya yang paling utama adalah masyarakat ya. Karena masyarakat ini adalah yang tahu secara langsung siapa yang melakukan perbuatan seperti itu ya, dapat melakukan seperti itu. Kita melihat secara langsung, oh ini tetangga ini ya, orang itu seperti itu, kita tahu ya. Tentunya kalau kita kompak insya Allah untuk mencegah kemaksiatan ini, tentu kemaksiatan yang kita lihat itu insya Allah dapat kita minimalisir dan dapat kita kurangi sekurang-kurangnya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi tentunya dapat memahamkan kepada kita tentang bagaimana bahaya ya tentang seks menyimpang ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang seks menyimpang banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya sebatas LGBT, ya, termasuk perselingkuhan juga ya termasuk pemerkosaan juga termasuk bagian daripada seks menyimpang. Tapi karena waktu yang sangat terbatas tidak dapat kita sampaikan, dan mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan mudah-mudahan kita dapat mencegah sedini mungkin jika ada dari keluarga kita dan juga berada di masyarakat kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.